negara ini. Akibatnya itu akan kacau. Itu adalah salah satu tujuan. Semakin kacau, akan semakin mudah saya untuk menghancurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu, berjumpa lagi dengan kita di channel Padepokan Nusantara. Alhamdulillah saat ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga pemirsa yang bahagia, begitu juga saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas supportnya selama ini. Ini yang banyak penonton di minggu ini Mas Aris, dari tetangga itu Malaysia dan Taiwan. Malaysia. Semoga saudara-saudaraku yang di Malaysia dan Taiwan semoga selalu diberikan kesehatan, bisa beraktivitas yang baik, mendapatkan rezeki yang halal barokah hingga itu keturunannya. Kali ini di Indonesia ini terutama di Semarang ya. Semarang kayaknya sih hampir menyeluruh ya. Menyeluruh itu terjadi kelangkaan gas melon. Gas melon gas 3 kilo. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sisi gaib itu apakah ada ada campur tangan dari luar atau bagaimana yang kepengen membuat rakyat Indonesia itu gelisah kan gitu loh. Karena kalau gas melon itu juga termasuk kebutuhan yang paling mendasar ya Mas Aris ya. Pokok bahkan sampai dari rakyat biasa kemarin sempat ada kunjungan dari Menteri SDM Pak Bahlil, itu sampai dibentak kan gitu loh. Jadi sudah nggak wajar lah kan gitu loh dari keadaan kayak gini kan gitu. Dalam artian kita rakyat kok sampai juga berani membentak kan gitu loh seorang pemimpin kan gitu loh. Ya terlepas dari itu semua nggak bisa kita menyalahkan siapa-siapa. Yang jelas kondisi yang kayak begini kan kita prihatin gitu loh Mas Aris. Kita prihatin banget dengan kondisi bangsa ini kan gitu. Ya mungkin itu dulu, mungkin bisa kita langsung mulai Mas Aris. Gimana? Siap. Monggo dimulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin sang pantas yang menarik salah satu yang bisa bercerita tentang adanya kelangkaan gas LPG yang membuat rakyat Indonesia besar mengacaukan bangsa Indonesia dan sang hanya gaib yang sama saja yang diizinkan sang Allah.
Sinkron. Selamat malam. Dengan siapa ini? Tak perlu kamu tahu. Kenapa kamu menarikku ke sini? Udah minta tolong dijawab jujur, dari bangsa apa ini? Apa urusan? Emang dari mana tadi? Hah? Kamu tidak perlu tahu. Nggak perlu tahu. Malaikat Allah aktif belakang sallallahu alaihi wasallam. Paksa untuk jujur sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Sudah. Cukup. Ya, mohon untuk bisa jujur deh. Bangsa apa ini? Please. Dari mana tadi? Sampean dari mana? Please. Dari negeri ini. Dari negeri ini. Di mana tepatnya? Di mana tempatnya? Tempatnya di mana, Mbak Iblis? Saya ada di Di tempat sana. Tempatnya orang-orang yang berkepentingan. Di Jakarta berarti. Di sana ya. Lah, Mbak Iblis ini posisinya itu lagi di luar apa di dalam tubuh manusia tadi? Pasukanku banyak. Saya yang memerintahkan. Oh, sampai yang merintahkan. Terus ini kan di Indonesia ini kan ada kelangkaan gas LPG 3 kilo. Itu gimana itu ceritanya? Gimana Mbak Iblis ceritanya? Saya yang membuatnya seperti itu. Tujuannya apa tujuannya? Kamu sudah paham tujuan. Ya, saya sih nggak paham. Kan Mbak Iblis itu yang menjalankan, yang punya tugas. Bisa cerita Mbak Iblis? Tujuannya supaya negeri ini kacau. Itu caranya gimana sampean kok bisa membuat kacau negeri ini? Pasukanku semua sudah saya perintahkan untuk mempengaruhi manusia-manusia, untuk membisiki manusia-manusia, berarti supaya terjadi suatu pertikaian. Berarti pasukan Sangpan itu masuk ke jasad yang punya kepentingan. Iya, sehingga mengambil kebijakan yang kayak begini gitu. Maksudnya begitu.
Iya. Ya, seperti itu. Nah, tapi kan bangsa Indonesia ini kan diayomi sama leluhur-leluhur Nusantara. Mereka namun ada tugasnya sendiri-sendiri. Tapi sampean kan nggak bisa masuk ke semua pemimpin-pemimpin dari pengambil keputusan di negara Indonesia ini. Ya, betul. Nah, itu berapa orang yang sampean masukin itu? Banyak. Ada separuh? Ya, kurang lebih. Ya. Lah, apakah sampean nggak ada apa itu pertempuran sama leluhur kita Nusantara? Tidak. Membuat kacau balau kayak gini itu? Tidak. Tidak. Mereka hanya mengamati saja. Oh. Sampai berarti kan masuk ke pengambil kebijakan ya? Iya. Ya. Terus dari pucuk pimpinan kita kan juga pasti punya andil itu. Pasti. Nah, terus gimana itu? Anak buah sampean gimana itu? Tetap terus. Saya kerahkan semua pasukan. Oh gitu. Ini misalkan pasukan sampean kan sudah masuk ke seseorang yang mengambil kebijakan. Akhirnya kebijakannya salah, menyengsarakan rakyat Indonesia, membuat kacau balau bangsa Indonesia. Misalkan orang itu terus dipecat, itu sampean itu keluar atau nambah pasukan lagi? Pasukannya sampean itu. Coba Anda pikirkan. Aduh, lah kok suruh mikir toh. Menurut Anda bagaimana pendapatnya itu yang disampaikan? Ya kalau anak buah sampean ya akan cari mangsa baru lagi. Tidak. Oh tidak. Menurut Anda manusia itu Gimana? tujuannya itu apa? Menurut dia tujuannya adalah kebaikan. Bagaimana itu bisa kacau? Seharusnya Anda tahu. Kenapa kok bisa kacau, Mbak Iblis? Itu tugasku. Manusia itu mudah sekali dipengaruhi. Walaupun tujuannya pun itu benar. Semua sisi bisa saya pengaruhi dengan mudah. Karena manusia lemah. Terus Mbak Iblis yang dapat setelah kekacauan gas 3 Meran ini apa? Kekuatan bagi golonganku semua. Itu tok ya, Mbak Iblis. Ya. Ada campur tangan dari negara luar nggak? Dari pasukan sampean yang masuk itu? Tidak ada. Tidak ada. Kalau semakin berlanjut, kemungkinannya akan ada yang ikut campur. Mereka memanfaatkan saja situasi yang semakin memburuk. Kalau dari sisi manusia, dari kebijakan ini ada yang diuntungkan nggak? Pasti ada.
Berarti sampean mempengaruhi pasukannya, sampean mempengaruhi di keuntungan itu ya. Iya, Mbak Iblis. Kamu tahu tugas iblis apa? Menggoda, membuat Terus apa ya? tujuannya Ya, apa? menjerumuskan, Terus menyesatkan, untuk tidak beribadah kepada Allah. akibatnya Akibatnya, ya akibatnya kejenengan. Jadi budaya sampean, Mbak Iblis. Gimana? itu pasti Ah, karena tujuanku memang untuk menggoda manusia agar lalai dan kelak akan ikut bersamaku ke neraka. Tapi dari segi keadaan saat ini, negara ini, akibatnya itu akan kacau. Akan kacau. Berarti Mbak Iblis campur tangan di situ nanti itu. Pasti itu adalah salah satu tujuan. Semakin kacau, akan semakin mudah saya untuk menghancurkan. Itu. Sampai memang punya tugas atau gimana? Ya jelas. Jabatan sampean apa, Mbak Iblis? Panglima. Oh, Panglima. Berarti pasukan sampean juga ada iblisnya, ada silumannya, ada jinnya. Iya. Semuanya ada. Berapa yang datang ke sini? Oh, yang datang ke sini ada berapa? Mungkin sampai sendiri ya. Pasukan sampean yang ikut sampean datang ke sini berapa? Sudah mengepung semuanya. Sudah mengepung. Ngapain? Mau ngapain ngepung? Lihat nanti saja apa yang akan terjadi. Yang terjadi ya kalau mendung hujan, kalau ngantuk tidur. Dia menyerang. Assalamualaikum malaikat ya. Apabila makhluk di hadapan saya mengambil energi otomatis menjadi racun berkali-kali lipat. Allah. Semuanya terbentengi berlapis-lapis dengan cahaya sang Sallallahu Muhammad. Semua bentengnya otomatis hancur. Allah. Rancur tidak bisa mendapatkan energi asupan, tidak bisa mendapatkan energi asupan. Apabila mendapatkan energi otomatis menjadi racun berkali-kali lipat. Allah. Sallallahu Muhammad. Ini lagi wawancara enak-enak nyerang sama ngambil energi kita. Lama-lama lemes terus apa itu ngomongnya ngaco. Maumu apa? Malaikat yang ada di sini semuanya aktif. Allah. Kalian tidak usah bermain-main denganku. Enggak. Apa main-main? Main-main wong kita mau ngobrol kok. Tidak usah urusi apa yang saya lakukan.
Kalian tidak usah ikut campur. Loh, saya kena imbasnya gimana? Kita juga rakyat Indonesia. Iya, masa saya cari gas melon harus ke 20 warung itu pun masih nggak dapat. Gimana ayo? Kena imbasnya, masa nggak ikut campur? Kalau kamu tertarik ke sini berarti kamu nggak harus sama beliau. Kamu nggak tahu tempat ini tempat apa? Ya, tahu sih. Kalian semua adalah musuh-musuhku. Kalau sekarang jadi sahabat gimana? Tidak. Gimana? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Energinya semakin lama semakin melemah. Energinya semakin lama semakin melemah. Semua keilmuannya kembali ke level mahfud Allah. Terbentengi berlapis-lapis dengan cahaya Sang Hyang Nurjanewana. Tidak bisa mendapatkan bantuan energi. Apabila mendapatkan bantuan energi menjadi racun yang berkali-kali lipat, berjuta-juta kali lipat. Allah. Semuanya. Semakin sombong semakin melemah, semakin sombong semakin melemah. Kejujuran. Kamu mau apakan saya? Kamu sombong. Ngapain nonton? Sebat diam-diam. Kita tuh mau ngajak ngobrol baik-baik, Mbah. Tidak ada yang baik sama sekali di sini. Pasukan kalau nggak Kalian itu tidak ada yang baik. Seenaknya sendiri. Yang baik dengan Mbah. Menarikku ke sini. Loh, saya tuh minta izin sama guru kami. Sama saja tujuannya. Gimana? Masih baik cuma ngajak ngobrol kok oleh sampean mempengaruhi berapa ribu orang. Terus Saya paham tujuanmu semua. Ya udahlah, Mbah. Sampai kembali aja lah. Saya kembali saja ke sana tempatku lagi. Nah, Kamu tidak usah ikut campur urusanku. ya. Silakan kembali bertugas. Password selamanya terbentengi oleh cahaya Sang Hyang Nurjanewana. Termasuk pasukan-pasukannya tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa membisik-bisiki semua anak cucunya Adam dan Hawa, terutama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Mana tuh? Tab 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sungguh dan bisa menarik dari depan saya bahwa dan lempar ke neraka jahanam. Allah. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Modelnya mengalihkan, pemirsa yang bahagia. dialihkan oleh Jadi ini yang datang tadi ngakunya sih Panglima ya, Panglima IPIS. Jadi saya sendiri nggak dapat informasi yang saya inginkan karena susah diajak ya menguak informasi ya untuk ini ya kan gitu loh. Terus habis itu memang pasukannya banyak ya, kita lagi cerita bahas mau konten apa kan gitu kan. Itu udah energinya udah langsung ngumpul kan gitu loh. Terus ini tadi juga udah mulai, jadi begitu masuk itu udah nyerap energi kita kan gitu loh. Saya sendiri nggak sadar waktu itu. Ya saya cuma lama-lama kalau kok ngomongannya ngalor gitu, malah nggak sesuai fokus dengan tujuan kita kan gitu loh. Ya ini apa itu garis besarnya saja. garis besarnya aja, dalam intinya apapun kondisinya kalau bisa bangsa Indonesia ini harus dalam keadaan kondusif, jangan terpengaruh. Ya memang ini urusan perut ya, nggak gampang memang kalau urusan perut itu bikin kacau, memang nggak gampang. Kita sendiri juga meletup-letup emosinya. kemarin ya juga sempat ada sedikit rasa amarah ya waktu saya cari gas gitu loh, tapi alhamdulillah ya cuma hitungan detik terus hilang lagi. Ya istilahnya kita tetap bersyukur lah, dalam artian emang kemarin itu nggak dapat gas ya, alhamdulillah sampai 20 warung itu Ngantri. terakhir alhamdulillah dengan senyum, dengan syukur kan gitu. Dalam artian kita itu sebetulnya diberi nikmat yang banyak kan gitu loh. Jangan sampai cuma nikmat membeli gas saja sampai menurunkan nikmat-nikmat yang lain kan gitu loh, atau mungkin menghilangkan nikmat-nikmat yang lain sehingga kita sendiri tidak ada rasa syukur kan itu loh Mas Aris. Jadi garis besarnya apa itu, garis besarnya itu menurut kami ya, menurut kami yang penuh dosa, masih banyak salah, karena kami di sini juga masih belajar untuk selalu memperbaiki diri. Ya intinya kalau apa itu dialog dengan gaib tetap jangan dipercaya 100%, karena gaib itu tempatnya pendusta. Jadi tetap apapun intinya jangan dipercaya kan gitu loh. Ya ini sekedar hiburan aja, diambil sisi baiknya, diambil sisi positifnya, ambil hikmahnya. Syukur-syukur itu bisa menjadikan ilmu dan manfaat buat kita. Syukur lagi bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Ya mungkin itu dulu kami dari tim Padepokan Nusantara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, ucapan maupun tindakan yang kurang berkenan di hati pemirsa yang bahagia semua. Tetap jangan lupa bahagia Mas Aris ya, selalu wajib. Mungkin itu dulu. Nusantara mercusuar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merdeka jaya.